Kevin Yes. atau I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajut dan juga sektor wakilnya Fakultas dosen, staf dan juga serta yang hadir dalam rapat kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi Naluri Makassar yang mulai rapat kerja kita pada hari ini 29 Agustus 2022 bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di segala rangkaian acara kita mari sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Asrullah SS kepada Bapak Nasrullah. Banyak sudah siap. Terjemah terjemah. Sari tilawah. Ke depan kayak kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Naluri Makassar, para Bapak Kajur dan Sekjur serta seluruh staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sama-sama berbahagia. Dan juga yang kami banggakan Bapak Kasubag Akademik dan Umum yang dalam hal ini menjadi analisis. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi yang senantiasa kita jadikan suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari demi untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kata yang paling indah kita ucapkan adalah rasa syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan inayahnya sehingga pada siang dan sore hari ini kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh indah ini, Kota Bunga, tentu dalam rangkaian untuk melakukan rapat kerja atau memulai kerja kita untuk 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya yang ketua panitia adalah Wadik 1, tapi karena beliau lagi istirahat, maka saya diberi kepercayaan untuk mewakili atau melaporkan sedikit bahwa rapat kita ini dilakukan di Malino ini dengan pertimbangan pertama, kita sambil memulai kerja kita juga perlu berekreasi. Jadi ada dua sebetulnya tujuan yang kita ingin capai di dalam perjalanan ini. Yang kedua, tentu dengan kita mengawali kerja di kota yang berkembang ini ya, kota kembang. Jadi kita ambil tempat ini sebagai simbol untuk mengantar kita di dalam perjalanan kerja kita ke depan itu lebih bagus lagi dan lebih semangat lagi insya Allah. Tentu di dalam perjalanan kita ini banyak kita mengalami tadi sedikit ketakutan ya, apalagi banyak jalan yang tidak bagus. Oleh karena itu saya selaku mewakili panitia sekaligus pimpinan menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian sempat hadir pada kesempatan ini, karena memang acara ini sangat penting dan ini adalah dari kita dan untuk kita. Jadi sangat disayangkan kalau kita alpa dalam hal ini. Jadi sekali lagi saya tak lupa menyampaikan terima kasih. Semoga ini apa yang dilakukan oleh Bapak itu semua dinilai sebagai ibadah. Di balik daripada itu tentu ada hal-hal yang tidak berkenan. Apalagi perjalanan kita ya disambut dengan hujan, ya mungkin ada yang senang, ada yang tidak senang. Mari kita saling memaklumi dan saling memaafkan, karena di luar daripada dugaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa sukses dan menghasilkan apa yang kita inginkan bersama. Saya kira itu pengantar dari saya mewakili panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 berhalangan hadir pada pembukaan ini, tetapi ikut ya, harus istirahat. Kemudian yang saya hormati Bu Wakil Dekan 2 Pak Nurul Abbas, wakil juga panitia, rangka panitia. Kemudian Wakil Dekan 3 juga masih dalam proses penyuluhan. Kemudian begitu juga Ibu KTU, Kabar PU juga berhalangan. Ya, saya tidak tahu apakah alasan kesehatan juga atau alasan lain. Tetapi tidak mengurangi karena ini kasubagnya hadir semua. Ya, saya hormati juga para kasubag dan Bapak Ibu Ketua Prodi. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Ya, saya kan. Ya, sekalian saya hormati KPN Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pak
Aisyah dan Ibu Ramsiah. Saya ingin menyampaikan secara keseluruhan dulu agenda kita, bahwa kita ini pembukaan, kemudian setelah doa nanti ada, saya istilahkan saja tegur sapa, itu bentuk memberi testimoni apresiasi terhadap kerja kita semua. Setelah itu kita istirahat, mungkin jam 4 kita istirahat supaya menikmati suasana sore gitu. Nah, nanti malam kita full prodi, nggak bisa jalan-jalan. Kita nikmatin lah suasana sore, jadi jam-jam 4 saya kira. Ya nanti malam kan kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita full. Saja yang paham sebentar jam 5. Ya, jadi nanti malam kita full untuk prodi, dan insya Allah besok pagi kita jalan-jalan lagi keluar dari lokasi ini kalau cuaca mendukung, dan kita besok kembali lagi untuk penutupan sekaligus makan siang ya Bu ya. Ya begitu hitungannya. Jadi kita kembali ke Makassar pada duhur setelah penutupan. Saya kira itu sederhananya. Jadi nanti malam baru kita kasih kesempatan untuk prodi. Kalau sore ini kita lebih rileks, santai saja. Kemudian raker ini sesungguhnya kita ingin mengagendakan hal-hal yang skala prioritas. Harus ada yang beda yang kita lakukan tahun ini. Yang pertama dan utama tetap pada borang. Ya, masih ada prodi yang menghadapi borang, akreditasi, visitasi, itu tetap menjadi skala prioritas utama kita. Kemudian yang kedua, terutama di prodi, kita ingin tahun ini anggaran kita harus ada alokasi anggaran untuk penelitian dosen dan mahasiswa berbasis prodi. Konsepnya itu adalah 61 dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu harus memiliki penelitian. Kalau tidak bisa setiap semester, ya setidaknya dalam 1 tahun anggaran ini itu semua dosen kita ada tulisan jurnalnya, ada penelitiannya, ada pengabdiannya. Konsepnya itu seperti ini. Konsepnya kita semua turun terlibat. Jadi tidak ada dosen dakwah yang tidak mendapatkan bagian untuk meneliti. Yang tentu karena biayanya besar kalau penelitian, maka yang kita tanggung itu adalah transportasinya, penginapannya, ya makannya. Jadi kita ditanggung, jadi tidak diberikan honor. Tapi kita fasilitasi seperti sekarang ini. Jadi tempatnya, perangkatannya sampai pada mungkin pelaporannya juga di kita, maksudnya ketika mau dijilid. Saya kira ini prestasi besar kalau itu bisa dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di prodi juga kita harus serentak. Per April nanti itu sudah mahasiswa kita harus punya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, saya kira disinilah nanti kerjasama kita secara keseluruhan bagaimana mengarahkan mahasiswa untuk terlibat di SKPI itu, mendukung SKPI. Makanya kita apa-apa poin dari SKPI, saya kira kita semua sudah ikut. Itu harus menjadi program kita. Jadi harapannya nanti kita membuat seminar. Itu sebenarnya kalau bisa seminarnya satu prodi diikuti prodi lain, supaya semakin banyak sertifikatnya teman-teman adik-adik mahasiswa. Hal lain lagi adalah tahun ini kita harus maksimalkan media kita. Kita menjadi sorotan. Tidak ada produksi inovasi kita di media, padahal kita ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya masih ingat Pak Rektor minta untuk ada video pendek tentang COVID, video pendek tentang COVID. Itu dakwah tidak bisa penuhi, malah yang bikin videonya, iklannya itu adalah anak kesehatan. Jadi karena kita lambat, baru disiapkan, baru minta anak-anak siar waktu itu melambat, ternyata sudah jalan dari fakultas lain. Nah, dan memang ini brand kita, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Maka tahun ini insya Allah kita prioritas multimedia, kemudian ada CR TV, ada radio CR bentuk podcast, lalu kemudian ada juga CR online. Saya kira itu intinya yang harus menjadi penciri dari kegiatan kita yang lebih inovatif pada tahun anggaran ini. Saya kira itu awal dari saya, karena nanti ada semacam acara tegur sapa. Ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wash-shifaa'a min kulli da wa an tahfadhana min kulli waba. Allahumma inna nastaudi'uka biladana wa biladal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada tokoh sempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Ini acara istilahnya saja tegur sapa. Kalau di Bulukumba kemarin kan curhat-curhat. Jadi kalau di Bulukumba itu orang sudah bercerita bagaimana kesan-kesannya di dakwah, apa problem-problemnya dan sebagainya sudah di Bulukumba. Nah, sekarang tegur sapa. Tegur sapa itu sebenarnya lebih juga kepada apresiasi. Jadi saya itu ingin bercerita terkait dengan bagaimana pengalaman kerja kita, kebersamaan kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang pertama saya mau cerita, tapi orangnya tidak ada. Itu adalah Wadek 1. Ya lebih nyaman sih cerita karena orangnya nggak ada. Jadi Wadek 1 itu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, saya kira kita sama-sama merasakan juga. Tidak bisa dibayangkan kalau misalnya Pak Irwan Misbah itu tidak all out membantu kita di akreditasi. Ini kita harus menghitung 7 borak. Ini kan ada dari Bu Aisyah yang PMI, lalu kemudian borang dari KPI, BPI, MD, Jurnalistik, MHU, Kesos, PMI. Itu kita masih ingat detik-detik revisi oleh prodi yang baru yang masih beradaptasi langsung ke submit. Itu ada ketegangan-ketegangan di situ. Bisa dibayangkan kita setengah jam sebelum jam 00 itu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ditemani LPM. Itu kalau kita tidak berhasil submit ya sangat beresiko. Dan Wadek 1 ini tidak banyak protes, diam, tidak banyak minta, kerja. Jadi itu Wadek 1 dari warkop ke warkop. Yang kita sedih justru pada saat-saat kita menjalani visitasi PMI dan PPI, tiba-tiba beliau sakit. Wah, itu semakin mengkhawatirkan lagi. Dan sedikit banyaknya mempengaruhi sakitnya Wadek 1 itu di menjalani visitasi itu berpengaruh. Yang saya maksud berpengaruh itu masih ada beberapa hal yang beliau bisa perbaiki tetapi tidak bisa. Karena nggak tahu ini kurangnya kita, rendah nilai tak di sini, rendah di sini, kita lemah di sini. Maaf ini terutama di BPI, beliau itu sebenarnya mau sekali ini, waduh ini begini hasilnya. Itu Wadek 1, tapi sayang sekali beliau sakit, kurang sehat menjelang visitasi dan itu masa-masa sangat dibutuhkan. Beliau sangat paham, meskipun dia ahli ekonomi, tapi beliau sangat konsen untuk terkait dengan akademik. Jadi Pak Wadek 1 ini orangnya sangat bekerja. Kemudian yang kedua, Ibu Wadek 2. Oleh Ibu Wadek 2. Ya memang ada keibuannya. Jadi itu biasa tiba-tiba spontan diprotes. Jangan ini, jangan itu. Jadi yang menjadikan kita itu lebih harmonis adalah ya tegur sapanya Wadek 2. Gitu. Nah, baiknya lagi karena beliau itu juga mau mendengar.
Jadi meskipun kita larang, tapi ketika kita bisa memberi reasoning, beliau bisa terima. Jadi tidak ada perdebatan. Itu yang dan ada juga kayak banyak kesan dengan Wadek 2 yang mungkin banyak orang tidak tahu. Saya sebut saja ketika awal-awal kita dalam tekanan visitasi MD itu, ya karena sudah tekanan Pak Rektor luar biasa. Saya pernah disuruh keluar di Rapid itu berapa persen nih sekarang, begitu. Iya saya menyebut, saya pernah dengar kajurnya bilang 60%. Ya kapan itu? Keluar dulu, keluar, telepon dulu. Telepon Bu Auda itu. Ya itu. Ya karena sangat tertekan kita dengan persoalan MD karena memang krusial. MD itu sudah lepas nih, ya, sudah habis. Nah, jadi pada saat itulah saya dengan Wadek 2 bagaimana caranya ini orang kerja borak sampai kita bayar semua yang hadir itu pokoknya ratanya 100.000. Itu nggak ada jalannya seperti itu, semua kasih saja 100. Siapa yang hadir kerja borak 100.000. Itu akhirnya pengeluaran sampai lebih 10 juta. Itu dari saya Wadek 2 ini ya kecil ya dibandingnya. Nah, lalu kemudian ternyata nota itu tidak bisa dibayarkan. Ya sudah. Jadi resikonya di kita Bu berdua. Jadi saya sama Ibu itu ini sebenarnya tidak boleh dibilang, tetapi untuk transparansi harus saya sampaikan bahwa saya dan Wadek 2 harus talangi itu. Ya. Kan ada Jiku, ada yang lain-lain karena pikiran kita bagaimana ini bisa terselesaikan MD dan hasilnya luar biasa. Ya, artinya kalaupun misalnya ada cerita-cerita soal keuangan, saya yang garansi Wadek 2. Kecuali kalau misalnya tata kelola uang, apa itu namanya kalau bahasa keuangan, ya itu kita sama-sama belajar. Ya itu. Tetapi kalau dari transparansinya itu biasa justru kalau habis uang di rekeningnya beliau, dia minta sama suaminya transfer ke rekeningnya untuk ya apakah beli apa atau beli itu luar biasa dari Ibu Wadek 2. Kemudian Wadek 3 sekarang kasihan masih lagi sakit dan beliau semangat sekali mau ikut, tadi pagi video call. Wadek 3 ini kita khususkan untuk menghadapi mahasiswa dan beliaulah yang sepenuhnya mengendalikan mahasiswa, terutama di Pemilma kemarin. Jadi banyak sekali ingin saya lakukan, Pemilma begini, langsung beliau mengatakan jangan. Karena psikologinya anak-anak kita begini. Artinya yang lebih memahami dinamika kemahasiswaan itu adalah Wadek 3. Yang kesimpulannya proses Pemilma kita berjalan dengan baik, dinamika mahasiswa kita juga selama ini baik. Di dakwah itu beda dengan fakultas lain. Misalnya kan kalau yang biasa melawan Pemilma itu ada di tarbiyah, ada di adab, ada di kesehatan, fakultas lain. Alhamdulillah dakwah berjalan dengan baik. Pernah ada demonstrasi sekali, tapi itu langsung kita dialog clear, selesai. Jadi artinya kita juga apresiasi Wadek 3 terkait dengan kemahasiswaan. Demikian juga dengan Ibu KTU. Ibu KTU ini kan sebenarnya masuk di dakwah. Ya kita bisa pahami psikologinya dari kabak kepegawaian direktorat lalu kemudian ke dakwah. Dan ya saya juga baru tahu kalau beliau itu alumni dakwah ketika sudah pindah di dakwah. Sangkatan dengan siapa, Pak Hidayat dan lain-lain. Tetapi sejak di dakwah itu sudah ada wacana atau menjadi asesor, dan yang ikut asesor satu UIN itu hanya beliau yang lulus gitu. Dan sejak itulah beliau sejak dari proses-proses itu kadangkala menanti pelantikan, sehingga saya juga kadang merasa ketakutan, tanda kutip ya, kalau tiba-tiba pergi, karena tidak bisa dibatasi bahwa masa KTU itu sampai 1 tahun atau 2 tahun. Jadi baru-baru ini bilang, oh saya ternyata sudah 1 tahun di dakwah ya. Ibu KTU ini dari pengalamannya luar biasa membantu kita. Salah satunya kemarin kita kan bermasalah sekali soal UKT.
karena ada visitasi BPI dan PMI, dan setelah itu beliau sakit. Nah, kita belum proses itu permohonan mahasiswa sudah keluar SK Rektor. Nah, Ibu Rahma Haruna juga KPI sudah mengajukan, ya beliau juga posisi di rumah. Jadi itu belum kita seharusnya kan dari akademik membawa ke universitas. Jadi bisa dibayangkan. Jadi Fakultas Dakwah itu belum mengajukan ke rektorat. Nah, sementara ini sudah keluar SK Rektor. Jadi bilang itu Ibu Biro, bilang hebatnya di dakwah. Berapa orang Ji? Ternyata tidak tahu kalau masalah. Begitu. Nah, ini juga kita lupa tanya Ula. Bilang tolong jaga itu email FDK. Nanti disuruh buka, boy ada lebih 500. Di sinilah Ibu KTU berinisiasi langsung mami Avengers istilahnya ya, yang operator langsung Avengers kumpul. Lalu kemudian di print lebih 500 berkas itu diseleksi sama-sama. Nah, lalu kemudian diajukan. Nah, problemnya ketika diajukan tidak bisa karena Ibu Biro tidak mau double itu SK-nya rektor. Nanti kan ini soal wibawanya rektor. Kalau rektor mengeluarkan SK sampai 2 kali, akhirnya inisiatifnya dekan yang keluarkan. Ternyata ketika kita keluarkan, apesnya lagi karena dakwah yang duluan publish. Padahal PB dulu yang duluan, saya dulu konsul ke PB. Kemudian Ibu Sadira langsung, beruntung saya belum rilis, belum sebar. Selesai juga itu. Nah, jadi kita itu dapat apa istilahnya teguran dari rektorat gara-gara tanda tangan dekan itu. Nah, sekalipun yang menyampaikan juga dari rektorat, tapi untuk kebersamaan ya akhirnya kan kita mengakui bahwa itu kesalahan yang kemudian kita perbaiki sama-sama. Jadi Ibu KTU itu luar biasa, termasuk juga penyelamatan anggaran kemarin, bagaimana dia komunikasi sama perencanaan, sama keuangan dan lain-lain direktorat. Jadi mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana usaha-usaha dilakukan oleh Ibu KTU, termasuk perjalanan kita ke Bulukumba itu atas negosiasi dari Ibu KTU, sekalipun beliau tidak ikut waktu itu. Kemudian saya lanjut saja ke Ibu Warsida. Bu Warsida ini pernah dalam satu rapat apa namanya itu? Pekerjaan bukan ya? Yang merapatkan orang-orang yang dipindah dari pos-pos tertentu. Ya, ini rapat dekan-dekan. Jadi putusan rapat itu Ibu Warsida diminta kembali oleh Pak Muammar Syariah dan ACC. Jadi pernah itu Bu Warsida pindah dari rapat. Lalu kemudian rapat Bu Pertiaka apa ya namanya? Bu Warsida itu sudah pindah Bu. Diambil lagi oleh siapa? Pak Muammar itu yang minta bersama dengan Pak Capi waktu itu. Justru bisa dipertahankan, tetapi yang pindah waktu itu justru Pak Bahar. Itu begitu ceritanya. Jadi Pak Bahar itu dibilang sama Pak Capi, ini padahal kan tidak pertahankan kita. Pak Capi itu mau berhenti pensiun di dakwah. Pak Bahar juga, kenapa sudah nyaman di dakwah tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, pindah. Jadi Bu Heri itu juga sangat standby di ruangannya, dan pasti surat yang ke dekan itu melalui juga Ibu Heri. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau beliau 1 hari 2 hari tidak hadir, ya mempengaruhi sirkulasi persuratan. Dan saya kira beliau itu kita perhatikan sama-sama, beliau sangat disiplin. Ya. Terutama disiplin pulangnya Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Heri kebersamaannya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian Ibu Aisyah tadi malam protes karena diajak dadakan, Ibu ya, dan harus ikut Ibu Rapsia. Ya. Tadi itu bus sudah mau jalan, Ibu Aisyah hubungi, jangki dulu Pak, tunggu Ibu Rapsia. Gitu. Iya. Ibu Aisyah ini juga sangat membantu kita, meskipun lama kita odo-odo supaya bisa jadi KPM.
tetapi ketika visitasi sudah berapa? 4 ya? 4. Sudah 4 yang visitasi, semua didampingi oleh KPN. Terutama sekali di PMI karena beliau adalah dari jurusan PMI sebagai kanjur. Ya tentu Ibu Aisyah dan Ibu Ramsiah memiliki harapan besar bersama kita mengembangkan fakultas dakwah terkait dengan tugas-tugas di KPN. Nantilah mungkin ada harapan-harapan dari Ibu berdua, apa-apa sih sebenarnya menjadi tuntutan yang harus menjadi skala prioritas kita. Ibu Asni ini saya minta supaya Ibu di jurnalistik saja, ingat tuh ya. Ibu Asni saya minta supaya di jurnalistik maki agar Pak Halik bisa ke IKO itu waktu itu. Cangara, Pak Hasrullah, Pak Iqbal Sultan ternyata itu memang sangat kenal dengan Ibu Asni. Jadi saya merasa ya memang iya, Rahmawati Haruna ini pekerja yang sangat tangguh. Bisa dibayangkan beban psikologinya karena visitasinya itu benar-benar bisa siang malam. Jadi kalau bukan di kampus, di rumah bersama suami. Nah betul, sama-sama dengan suami. Jadi suaminya itu lebih paham borang dibanding saya. Iya, itu. Jadi saya kira dari kerja kerasnya Ibu Rahmawati Haruna, dan harus kita tahu bersamaan borang dan disertasi, pilih nih. Jadi itu waktu Pak Suparto ya, Prof Suparto dekan dakwah Jakarta yang menjadi asesor eksternal. Itu pagi dengan Pak Suparto yang memikirkan memikirkan borang, itu kerja keras melelahkan itu. Lalu kemudian jam berapa itu Bu ya? Jam 1 atau jam 2? Itu langsung lagi ujian disertasi. Jadi sudah borang pagi. Lalu kemudian pengujinya di Pak Suparto, ketua asesor PTKIN itu Pak Suparto. Itu yang uji Bu Rahma. Setelah itu ujian disertasi lagi. Ujian tutup. Saya kira itu sangat berat perjuangannya, dan alhamdulillah mendapat akreditasi A. Dan ini juga Prof Sarudin mesti menagih juga Pak Rektor. Jangan cuma KPI yang diundang khusus untuk makan malam di. Saya tidak memprovokasi, saya hanya menyampaikan bahwa seandainya Bu Asika itu mau jadi dekan, tidak ada yang menghalangi kalau mau. Tapi tidak mau, di jurusan tidak mau sekali. Jadi di jurusan tidak ada, pokoknya tidak mau. Gitu. Tetapi saya dan Wadek 2 odok-odok lagi lama, tapi lama juga baru ada prosesnya setelah kita memberikan alasan-alasan. Sudah bikin rukyah. Jadi Bu Asika ini tidak gampang menggoda beliau untuk masuk di jurusan. Tapi saya kira bukan cuma saya sama Wadek 2. Tentu mungkin ini yang lebih meyakinkan adalah ketua jurusan. Besar harapan besar keyakinan saya. Ya karena apakah di UPZ apa itu? Temannya di Basnas. Ya. Terima kasih banyak Bu Asika. Saya kira tidak banyak di pekerjaan yang memberatkan. Beliau ini cepat beradaptasi. Jadi saya bayangkan itu hanya untuk minta tanda tangan, stempel bolak-balik dari kampus ke rumahnya Bu Rahma. Ibu ya. Jadi itu kodong membawa berkat satu lembar itu nama itu. Menjelang visitasi. Nah itu. Tanpa suara. Iya, tanpa suara. Pokoknya dan cepat paham. Ketika disuruh bawa ini udah bawa dan. Iya, terima kasih banyak ini dari tim KPI. Berikutnya BPI. Bimbingan.
Tidak menangis, Minda. Itu Ibu Sahreni. Jadi menangis di ruangan, dia lagi menangis, menangis. Tangis ini. Jadi ada visitasi penuh dengan air mata. Itu di BPI. Jadi saya kira Ibu Rahmatia itu kita sudah saksikan bagaimana perjuangannya, kerja kerasnya dengan tim. Yaitu saya tidak bisa membayangkan bagaimana Ibu Rahmatia berlama-lama di kampus. Bagaimana itu bapaknya, yang kupikir itu bapaknya dan pulangnya. Kehadiran sekjur itu mengurangi beban. Saya masih lanjut, kita lanjut. Jadi bisa itu ada orang di visitasi, kita minta dilarang bicara. Saya trauma waktu diskusi di Pak Amar. Mau bikin fakultas, naik lagi mau bikin universitas. Saya takut kalau dibicara asesor nanti dikejar lagi. Kemudian siapa Sofian ya? Santai terus, tidak pernah tegang. Mau visitasi tidak tegang. Bikin video panjang sekali, mau semua itu. Habis waktunya hanya untuk nonton. Ya, jadi saya kira dari BPI, jurusan BPI yang ketika Ibu Aisyah itu bercerita hebatnya itu anak, itu bahasanya Ibu Aisyah BM, jurusan BPI. Saya juga bertanya-tanya kenapa Pak Mansur tidak datang. Bicara. Ada pesannya Pak Mansur sama saya itu bahwa nanti kalau kita di Malino jangan sekali-sekali batasi saya menyanyi. Iya, saya juga mengenal beliau itu di Bulukumba. Jadi menarik sekali itu tipenya. Kalau orang menyanyi dan lagunya sabotase. Jurusan lain, kayak di mana? Ya di PMI, dan PMI, oke. Sementara kita tahu bahwa ada pekerjaan berat di MD, maka memang yang lebih cocok berat itu adalah bukan yang menghadapi kerja berat yang begini-beginian, itu yang diandalkan Ibu Auda. Tapi ada permintaannya. Ibu Auda bersedia di MD dengan catatan dikasih Pak Samun. Jadi yang melamar Pak Samun itu adalah Ibu Auda. Jadi tadinya itu Pak Samun di KPI. Tadinya Pak Samun di KPI. Yang luar biasa dari Ibu Auda adalah beliau mengistilahkan hutan belantara itu visitasi 9 kriteria. Kita bayangkan ini kan sudah habis, seharusnya Maret 2019 itu sudah submit. Nah kita ini di apa ya, bulan September ya, September 2019 habis. Iya, Oktober 2019 habis nih. Bisa dibayangkan seperti itu. Lalu kemudian disinilah luar biasanya Ibu Auda yang kita tidak bisa prediksi. Dan beliau itu kalau kerja tidak mau diganggu, sendiri. Jadi karena orang harus kerja tim, beliau itu kerja bersama tim, tapi yang krusial itu mau kerja sendiri. Dan bisa kita ketahui MD itu karena sudah habis nih, itu kan kalau habis mungkin konsekuensinya dibubarkan atau minimal dikasih C. Sangat berisiko itu MD. Tetapi kemudian MD diselamatkan oleh Bu Auda. Dan saya kira ini yang harus kita benar-benar apresiasi dari Bu Auda, karena
Ibu Oda bukan hanya menyelamatkan Fakultas Dakwah, menyelamatkan MD, tapi juga menyelamatkan universitas. Ya saya sebutnya saya universitas, Ibu Oda paham. Nah, lalu kemudian ketika Ibu Oda berhasil visitasinya MD, itu ada permintaan. Ini harus terpenuhi dosennya, kalau terpenuhi itu bisa A kembali. Wah ini besar sekali harapan. Sampai rektor itu 3 kali tanda tangan perubahan SK yang kita kirim ke Pak PT. Jadi pada kesempatan ini kita bersama-sama memberi apresiasi kepada Ibu Oda karena pekerjaan Ibu Oda itu jauh lebih berat. Jadi maksud jauh lebih berat karena tidak mewarisi borang karena dia 9, tidak ada samanya. Makanya yang mau nanti 9 kriteria ya tinggal tinggal lirik-lirik Ibu Oda, minta nomor WA-nya, maksudnya filenya. Jual mahal Pak. Oh gitu. Jurnalistik kan sudah diwarisi baru jurnalistik. Berarti dari jurnalistik ke Iko. Ya, tetapi yang sekarang juga Pak MHU. Itu juga tambah TS. Jadi kalau tambah TS itu kayak PMI kemarin itu sudah rasa 9. Itu. Dan menurut LPM statusnya MD tidak ada samanya di Bank PT. Jadi bukan perpanjangan, bukan apa lagi itu, pokoknya tidak ada samanya. Punya kriteria tersendiri itu MD. Itu luar biasanya Ibu Oda itu. Ibu Oda baru bocorkan ke saya bagaimana cara beliau untuk bisa mengerjakan semua standar tanpa rujukan. Ternyata dia intip-intip tips dari Prof. Suparto itu, dan alhamdulillah berhasil. Pak Samun mana? Pak Samun dah hadir ya? Iya. Mana Sahab ketua yayasan? Oh ada juga. Berapa Pak Malino? Iya, ada punya di Malino. Alam itu sangkatan Kak Alam sudah. Gitu Pak Alam ceritanya. Ini candaan tapi serius juga. Jadi Pak Ustaz Nur Latif. Nah ini kemudian bagaimanapun di jurnalistik itu kan kita sudah tahu. Saya sedikit paham jurnalistik karena pernah kajur. Di jurnalistik itu ya ada warna tersendiri mahasiswanya, sehingga harus memang ustaz di situ. Kalau mau kita jurnalistik yang lebih Pak Alam itu yang lebih karena pernah sekjur, pernah kajur. Terutama di awal-awal. Jadi perubahan-perubahan di awal itu dia lawan mahasiswa, sehingga di jurnalistik anak-anak yang biasa mau potong kompas, yang mau paksa-paksa yang ini, itu dilawan sama. Jadi jurnalis itu lengkap, ada yang lembut-lembut ustaznya, ada yang sekjur. Cuma biasa kena visi, dan ngisi kan gitu. Kenapa tuh sekjur rasa kajur? Oh, saling melengkapi. Ya. Kemudian Pak Ahyar juga baru beradaptasi. Ya, Pak Ahyar di situ. Tinggal kita pikirkan Pak Ahyar pengelampangan di situ dengan kajur sekjur. Saya kira Pak Ahyar meskipun baru, tapi Pak Naro itu Pak Warid II bilang ini kan Ibu pernah mengeluhkan. Kenapa akhir kita kasih Kak? Maksudnya kan Ibu ini belum terlalu kenal. Siapa itu Pak? Langsung dibilang, tolong nama komputer itu Bu. Iya. Kan Ibu lain udah tahu siapa itu yang kita kasih Kak. Sekampus saya Pak. Nah, itu langsung bilang, tolong komputer itu. Tidak sah rasanya kalau tidak berdiri. Tadi pagi viral fotonya. Saya tidak tahu apakah itu gambaran. Ini MHU yang paling kompak.
Hari ini jangan kedengaran itu Pak Alam. Apa tadi Pak Alam? Jagono traveler. Sama-sama sudah haji, sama-sama pengurus travel. Ya. Tadi pun ya sama-sama Ustadz. Ada bedanya. Kemudian tadi di luar dugaan tidak ada mau mengaku. Pak Sukasma mengatakan saya datang dengan pakaian yang menurutnya itu pakaian sendiri, tidak pernah menduga kalau Pak Hamzah juga pakai pakaian yang sama, jaketnya sama, topinya sama, yang beda kacamatannya. Itu sudah sehati artinya. Tinggal bagaimana borang wadik satu yang tahu. Cuman ada kabar gembira untuk Pak Adi Hamzah. Dia bilang ternyata pada itu kalau kerja borang ada uangnya, bukan kita yang kira itu kalau untuk biayanya anak-anak uang pribadi. Itu ada uangnya Pak. Ya MHU ini kita harapkan untuk bisa akreditasinya B. Dan waktu-waktu ini bukan memprovokasi, tapi saya kira kita harus punya komitmen, ini harus dijaga. Kenapa? Ini mulai saya lihat diintai oleh PB. Jadi kan memang ini MHU itu ada di dakwah, ada di PB, terbagi. Dan memang gelarnya SE, nah itu juga problemnya. Tapi saya hanya pernah lihat Pak Bustani posting di grup pimpinan, universitas, tapi tidak ada yang respon. Saya juga tidak respon. Jadi kiranya itu bisa dipertahankan supaya MHU ini adalah dakwah. Tugasnya adalah kita. Dan saya kira ke depan kita juga fokus untuk menghadapi visitasi. Terima kasih banyak Bapak Kajur Sekyun. Ada biasa juga dibilangi staf rasa kajur rasa sekjur mana? Saya hanya dengar-dengar itu. Saya semakin yakin ketika ditanya tentang MHU, kayaknya bertanya sama staf. Sekjur juga begitu. Nah ini aslinya Bu, ketua yayasan kalau ini. Iya. Iya. Jadi dalam kepemimpinan di Kesos, beliau kan memang sudah memiliki latar belakang. Pernah belajar khusus Kesos ke Amerika. Kesos. Kanada. Kanada Pak. Ya Amerika itu Kanada. Pak Ilham di mana itu Kanada? Negara bagian. Negara bagian. Toronto. Ini Pak. Iya. Perbatasan. Nah itu menunjukkan bahwa beliau benar-benar pernah ke sana. Perbatasan Sope dengan Sidrat. Sakit rasa. Pak Ilham cukup semangat ya Kesos. Ini kita belum piraker jalan nih programnya. Juristar. Mitranya banyak. Nah, jadi ini kita harus jadikan itu Pak Kompi Tagana Kompi UIN Al di Makassar. Jadi kita bukan hanya dakwah itu, tapi kita basecampnya dakwah. Tentu Kesos rujukan. Tentu Pak Ilham ini juga sangat terbantu dari Pak Alamsa. Ya. Kompak. Selendangnya dong. Ya itu tanda kekompakannya itu adalah ketika Kajur yang datangin. Biasa kita zoom berdua satu
Tapi biasa Pak Dokter kalau dilihat di ruangan ini semuanya hilang. Yang ini kata betul. Jadi kompak. Ada juga kompaknya. Biasa kalau mati lampunya satu mati semua. Harus di dalam orangnya. Apa bercanda ini? Ternyata kenapa besar ketawanya? Hari Senin saya di rumah memuji, membimbing, tiba-tiba Pak Rusli menelpon. Kenapa wifi tak Pak? Bilang tunggu dulu, wifi apa? Saya ini wifi saya lancar-lancar saja kok di rumah. Oh di rumah. Dia bilang kenapa kita matikan wifi di jurusan? Saya tunggu dulu, ada di situ, coba tanya Adi. Ternyata wifi-nya nyala. Yang masalah ternyata wifi itu jebol. Kalau jebol jangan tanya saya, tanya Pustipa. Kita tanya Ali. Tapi saya tambahkan lagi Pak. Gara-gara wifi-nya jebol. Nah, Ikom karena enaknya dapat wifi. Apa masalahnya? Ada masalah. Ternyata wifi di Ikom itu lancar, ya biasa jebol ini. Itu jebolnya Bu. Akhirnya MD itu bisa kita dapatkan kembali nilai A setelah 3 kali SK Rektor berganti. Itu luar biasa. Begitu juga kerja keras kita untuk KPI. KPI itu sudah ada asesornya. Ternyata dosennya di bab PT 2. Nah, itu siapa? Pak Alamsan sama Ibnu Hajar. Hanya 2 itu. Ini bukan mendapatkan, ini posisi B, tidak bisa dapat apa namanya, justru itu bisa C, bahkan bisa bubar itu kalau 2 dosennya tidak bisa diproses. Nah, itulah kemudian kita berusaha keras mencukupkan, bukan hanya mencukupkan, melebihkan dosennya. Seperti jurusan lain, karena di MD itu ada Prof. Mahmudin, ya kemudian di KPI ada alumni KPI Pak Prof. Mustari, dan alhamdulillah itu tidak gampang juga untuk menggenapkan dosennya. Yang tahu prosesnya itu Ibu Aisyah PM. Jadi ketika masuk 1, masuk 2, masuk 3 sampai tercukupkan. Nah, saya tanya sama Ibu Rahma Haruna, jangan mesti urus itu, urusan saya itu, karena fokus bagi kita di Bora. Tapi kalau itu tidak berhasil, komunikasi kita dengan rektor, dengan kepegawaian dan sebagainya, itu jangan kamu mendapatkan tetap B, C, itu bisa bubar kalau 2 dosen. Itu. Nah, tapi karena kerja keras kebersamaan kita, ya seperti itu. Hal yang sama dengan di PMI. Jadi usaha-usaha kita, misalnya Prof. Mustari kita mau kembali ke PMI, tapi dilihat persoalannya ini asesornya sama, justru bisa beresiko. Nah, kalaupun ada kecil-kecil terselesaikan sendiri, gitu. Lalu kemudian di kalangan mahasiswa juga ada kita, jadi sudah tidak ada konflik-konflik, terutama di mahasiswa. Alhamdulillah dakwah berjalan dengan baik. Tentu ini tidak terlepas dari kebersamaan kita semua. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya ini umpan balik, saya persilahkan. Saya tidak sebutnya satu-satu, siapa yang mau menyampaikan apresiasi. Pak Adi dulu. Ini tiba-tiba ada rapat, nah kita ini sudah jadwalkan ujian. Nah itu misalnya, bagaimana kita memperbaikinya. Mungkin nanti kita jadwal setiap hari Kamis tidak ada ujian. Dan jangan ada rapim kecuali emergensi sekali, selain pada hari Kamis itu contoh. Saya persilakan pada Bapak Ibu, siapa yang mau memberi masukan-masukan, termasuk dari KPR. Saya dulu. Terima kasih banyak Pak Tekan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ibu Heri selaku Kasubag Akademik, dan partnernya Ibu Harsida ya, kemudian seluruh kader
Kajur Sekjur juga yang kami hormati, seluruh staf yang hadir, khususnya Pak Haji selaku pimpinan Tagana, apalagi Komandan Tagana Tali Paki, Komandan Tagana, Pak Sulaiman yang selalu juga aktif ya. Cari muka. Betul cari muka, dan Ibu Ramsia yang juga Ibu Sadriani dan juga Pak Sahid. Pak Herudin di mana Pak Herudin? Ada juga. Ada ya. Jadi jangan menganggap bahwa Pak Herudin di Kesos kemudian saya tidak menyapa, pasti dong sesapa. Setiap kita rapat pasti ada hal yang emergensi yang kita bicarakan. Saya kira kita tidak pernah datang ke rapat lalu kemudian apa yang mau dibahas, tidak penting gitu. Saya kira setiap kita rapat yang mendadak itu pasti ada hal yang penting yang kita bicarakan. Kemudian saya juga sampaikan bahwa ini pola kepemimpinannya Pak Rektor itu hampir kita setiap hari rapim. Ada ya sebagian yang memang ya Zoom. Jadi 1 minggu ini berturut-turut 4 kali, berturut-turut. Jadi biar persoalannya pasca itu SPB pasca, masalah studi apa segala macam itu kan memang harus dirapimkan, putusan rapim. Jadi itu rapat lagi meskipun urusannya pasca. Kita pernah rapim lagi soal penurunan SPP-nya kesehatan, rapim lagi. Jadi kita itu terlalu banyak rapim dan Pak Rektor biar kita di mana dicari. Jadi istilahnya kalaupun sudah jalan harus kembali dicari, itu di telepon kita. Kenapa tidak gabung? Nah, sementara kadang-kala tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi pekerjaan saya ya harus selalu memantau grup rapim universitas. Itu banyak informasi-informasi di situ. Disitulah media komunikasi rektor dengan para dekan dan seterusnya. Hanya saja memang kalau kita sudah tentukan misalnya hari Kamis itu rapat, jangan bikin kegiatan, jangan ada ujian pada hari itu yang melibatkan kita. Atau kalau ada ujian kan tidak mesti jadi Kajur yang memimpin. Jadi rapim ini adalah cerminan kebersamaan kita. Saya beri contoh saja Bu ya. Saya ingat persoalan UKT BKT kemarin, pemotongan. Itu kan kita rapat Bu. Lalu kemudian Ibu mengatakan saya menguji dulu. Nah, hal yang penting itu kita sudah lewatkan. Memang Ibu gabung. Tetapi sudah tidak mendapatkan poin itu. Nah, lalu kemudian ternyata Ibu bertanya tentang persoalan yang UKT. Itu contoh misalnya. Jadi kita merasa sudah menyampaikan bahwa tolong prodi masing-masing memantau mahasiswanya. Nah, setelah disampaikan ke rektor, SK dekan, kemudian Ibu bertanya kenapa mahasiswa saya tidak di ini diakomodir. Nah, kita kan berpikir iya saya anggap sudah selesai nih dari jurusan. Baru mengatakan masa tidak dilihat itu misalnya IKOP tidak ada, saya tidak periksa. Contoh itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ketika kita bicarakan, Ibu tidak gabung P, meskipun Ibu rapat hadir di akhir, tapi kita tidak sudah tidak membicarakannya, tidak diulangi. Nah, itu karena Ibu menguji dulu baru gabung di rapat. Sementara rapat kita itu emergensi. Hal yang unik, sekretaris terasa Kajur, staf serasa Kajur Sekjur, ini semua hal-hal yang menarik dan akan menjadi kenangan yang tak terlupakan untuk satu pribadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selaku KPM saya juga diundang oleh dekan, tentunya bersama dengan sekretaris saya yang sempat hadir pada hari ini, dengan harapan sebenarnya kehadiran kami di Malino ini dengan harapan sebenarnya adalah agar supaya KPM juga pada periode ini memiliki program kerja.
Kenapa? Karena itu sangat penting untuk kemajuan fakultas kita. Karena pada intinya Bapak Ibu sekalian, semua program kerja yang ada di jurusan itu harus terkendali oleh jaminan mutu. Jadi kalau jaminan mutu tidak berjalan dengan baik, tentunya nanti pada visitasi atau akreditasi itu juga akan kelihatan. Jadi pengalaman saya mendampingi 3 jurusan, 4 jurusan yang sudah memiliki akreditasi, tetapi hanya 3 jurusan yang sempat didampingi untuk asesmen lapangan. Banyak pengalaman yang menarik pada saat mendampingi asesmen lapangan. Pertama, saya mendampingi KPI. Saya merasakan bahwa kajur KPI itu memang sosok seorang pekerja dan menguasai borangnya dengan baik. Jadi saya sebagai KPM pada hari itu, karena KPM itu untuk asesmen lapangan pasti punya bagian untuk ditanya oleh penguji. Karena saya adalah orang yang baru di KPM, hanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya double job. Karena saya itu staf ahli di LPM, kemudian juga menjadi KPM. Karena staf ahli di KPM, maka banyak informasi yang saya dapatkan, kemudian itulah yang saya manfaatkan di jurusan, di fakultas. Yang membuat saya sebenarnya waktu KPI ini sedikit berbagi cerita Pak Dekan. Di LPM itu ketika KPI mau asesmen lapangan, oleh ketua LPM saya dipanggil. Ibu, bagaimana ini KPI? Boleh jadi dihapus ini jurusan. Saya bilang, ada apa Prof? Dia bilang, masa iya prodi yang sudah begitu tua, dosen porlabnya hanya 2. Itu pun dosen porlab itu Ibnu dosen kontrak. Jadi saya bilang nanti saya sampaikan ke kajurnya. Jadi saya komunikasi dengan ibu kajur dan alhamdulillah terselesaikan. Akan tetapi ketika KPI terselesaikan, saya kemudian menjadi beban. Oleh kajur dikatakan, bagaimana ini Bu? Kita sudah semangat-semangatnya jalan, tiba-tiba dosen kita diambil oleh KPI. Iya. Jadi maaf Pak Kajur, saya kemudian lalu chat dengan Pak Dekan. Saya bilang, Pak Dekan, jangan tahu dikasih begitu PMI. Karena mereka sedang semangatnya bekerja, tiba-tiba buyar. Sementara mereka juga mau AL. Tetapi alhamdulillah semua bisa terselesaikan dengan baik. Bila mana mengikutkan RPS dengan materi perkuliahan pada monef kita. Jadi kalau materi perkuliahan tidak ikut di monef itu, maka dianggap tidak mengajar. Itu ke depannya. Oleh karena itu sangat penting sinergi antara jurusan dan fakultas dengan KPM dan GPM. Karena setiap RPS yang masuk ke prodi itu kemudian harus sepengetahuan daripada GPM masing-masing, gugusan penjaminan mutu. Nah kalau ini tidak berfungsi, saya kira sebenarnya tidak masalah sih, karena jurusan kan bisa bekerja. Akan tetapi kalau misalnya seperti jurusan jurnalistik, kemudian ikom, kesos dan MHU yang belum di AL, belum akreditasi, itu akan kerepotan kalau hal itu tidak berjalan dengan baik. Saya ucapkan selamat untuk 4 jurusan yang sudah selesai AL. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling menarik. Jadi mohon maaf Pak Dekan selaku KPM, sebenarnya saya puas dengan nilai A oleh PMI dengan 363. Tetapi sedikit ada rasa kecewa selaku KPM, karena saya menyaksikan, saya mendampingi 3 prodi AL ini. Oleh asesor Ibu Yopi itu menutup pernyataannya dengan mengatakan tim borang dari PM ini cepat kerja, datanya, dokumennya belum diminta sudah diperlihatkan, dan tidak terlalu banyak hal-hal yang menjadi masalah bagi asesor. Akan tetapi perbedaannya adalah, mohon maaf Bapak Ibu Kajur, perbedaannya adalah kalau kajur KPI itu kelihatan betul-betul menguasai borang. Hanya saja
dokumennya kadang diminta masih saling menunjuk, utamanya husbandnya Ibu Kajur. Kasihan itu, karena dia sebagai staf juga di situ, dia yang mengetahui. Kalau Kajur PMI, mohon maaf, bukan tidak menguasai, tapi kelihatan sekali kalau ditanya dia menghadap ke mahasiswanya, seolah-olah bahwa dia menunggu jawabannya berapa itu. Jadi selaku KPM, mohon maaf, kemarin saya berdiri kemudian menunjukkan layar itu, tapi Pak Kajur ini kita lihat, gak usah mata tak ke sana, supaya karena mohon maaf, asesor sebenarnya itu memperhatikan itu semua. Iya. Kemudian yang paling beruntung KPI dan saya sebenarnya ikut bukan sedih tapi terharu karena BPI kemarin itu rezekinya mendapatkan asesor yang luar biasa kejamnya, maksud saya sadis sekali. Tetapi saya katakan sama Pak Dekan waktu terakhir, Pak Dekan, saya mohon sebagai ketua KPM jangan pernah menyalahkan Kajur, karena mereka sudah bekerja keras. Saya menyaksikan itu karena adik saya ini setiap kali ada masalah, ada mau pertemuan, dia WA saya, Kanda bisa hadir untuk melihat dulu. Siap. Mohon maaf saya bercanda, makanya kemarin ketika mau AL sudah dibagi baju seragam, saya datang, saya tidak dapat. Jadi saya bilang kalau begitu saya di rumah saja online, karena tidak enak kalau saya hadir lalu baju saya lain sendiri. Tapi saya tetap mendampingi secara online. Dia bilang, mohon maaf karena saya lupa. Saya bilang, kita itu dek, kalau ada sesuatu yang dibutuhkan kita ingat Kak. Ketika ada yang dibagikan kita lupa. Mohon maaf karena ini adik saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi yang teman saya ini hanya 3 di sini, yang saya satu kelas. Jadi Ustadz Latif dan Ustadz Alamsa, dua-duanya Usman. Iya, Ustadz Manuruki Pak Dekan. Jadi ya, kami bertiga itu adalah penerima beasiswa Super Semar. Jadi memang kami bertiga bersaing untuk mendapatkan saya. Asesornya bilang ngawur, dia tetap bicara. Apa yang ada dia bicara, pokoknya dia jawab saja, biar tidak sesuai. Ya, percaya diri sekali. Biar saya bisi, saya bilang, Bu Kajur, kuliah bimbingan penyuluhan. Makanya di situ ada dosen hadis, ada dosen tafsir, tapi dia tidak mau dengar. Dia jawab saja apa yang ada. Itu kemarin. Dan uniknya sekretarisnya hanya keluar masuk minum kopi. Jadi mohon maaf, waktu BPI kemarin yang duduk di depan itu adalah Kaprodi dengan KPM. Saya bilang, sekretaris Prodi tak dekatnya, dia bilang Pak Mansur sama saya, maaf Bu, saya dilarang bicara oleh Pak Dekan. Jadi saya bilang, tapi Pak Sekjur sini dekatnya Kaprodi. Saatnya kita ditanya, dia bilang, saya dilarang bicara, kita di situ. Oh, di situ Pak Pade. Karena saya juga tidak enak, jangan sampai Pak Mansur itu tidak enak sama saya. Karena dulu waktu saya Kajur itu sudah pernah tidak enak sama saya. Jadi waktu itu, mohon maaf saya cerita sedikit, waktu itu rapat jurusan, tiba-tiba dia curhat. Dia bilang, seperti ini Bu Kajur, masih pagi-pagi sudah di sebelah BPI cerita saya. Mati. Soal mengajar saya lah, apalah. Saya juga kemudian tiba-tiba ada yang diberi mobil, ada yang diberi sepeda. Kemudian kodong Pak Kaprodi ini tiap malam Ibu Kaprodi bawa mobil sendiri pulang, rumahnya itu daerah Texas. Iya. Angker. Tapi ini bukan perempuan biasa. Tetapi Kajurnya BPI ini bukan perempuan biasa, sekjurnya PMI anak muda palsu. Jadi banyak juga cerita dari KPM setelah mendampingi 3 prodi untuk asesmen lapangan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk mendampingi beberapa prodi lagi yang akan akreditasi dengan
borang yang jauh berbeda dengan 3 prodi sebelumnya. Jadi 9 kriteria itu kita harus bekerja keras. Ibu Kajur Ikom, jurnalistik, Bu Sekjur, dan MHU dan Kesos. Kesos saya kira dengan MHU kalau kita ingin mendapatkan akreditasi B, ya kita harus melengkapi. Karena sulit untuk kita maju ke A karena kita belum punya alumni. Kecuali MHU kalau bisa sudah bisa punya alumni di bulan April, saya kira bisa. Terakhir, Pak Dekan, harapan kami dari KPM mudah-mudahan sudah bisa melakukan program kerja. Imin-imin saya bersama dengan Ibu Ramsia hanya mau melakukan workshop SPMI agar supaya Kajur Sekjur itu paham seperti apa itu SPMI. Jangan sampai ada Kajur Sekjur yang tidak paham SPMI itu makhluk apa. Ya, padahal SPMI itu adalah merupakan acuan kita untuk melakukan program di prodi. Ya, semua harus punya standar. Jadi masing-masing kita utamanya kemarin tentang Renstra dan Reno Pak Dekan ruang untuk melaksanakan program kerja itu, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa anggaran. Seperti dengan Pak Kajur MHU mengatakan, apakah yang melaksanakan borang itu yang membiayai pribadi kita? Kalau dulu asesor pada saat saya akreditasi mengatakan, ibu terlalu bodoh kalau mau menggunakan uang pribadi. Gitu. Tidak dianggap cerdas ketika kita mengatakan prodi saya melakukan ini dan sebagainya, kemudian ditanya anggarannya dari mana, lalu kita mengatakan uang pribadi, maka dianggap kita bukan orang yang cerdas, tapi kita adalah orang bodoh karena apa yang kita lakukan itu bukan milik pribadi kita, tetapi milik lembaga yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan alumni kita. Saya kira demikian, terima kasih banyak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang disampaikan mudah-mudahan juga disahuti. Kemudian menyangkut akreditasi ke depan, masih ada 3 jurusan ya. 3 jurusan, yaitu jurusan ilmu komunikasi 2022 sudah memang harus mempersiapkan mulai dari sekarang sebenarnya, dan kemudian termasuk jurnalistik dan MHU. Khusus untuk jurusan ilmu komunikasi dan jurnalistik, asesornya itu berbeda dengan asesor yang kemarin-kemarin. Kita asesornya dari IKTI ya, jadi otomatis juga keberpihakan pasti tidak ada. Kalau kemarin teman-teman dari jurusan rata-rata asesornya dari dosen di dakwah dan kemudian lingkup UIN atau yang IAIN, tapi untuk ilmu komunikasi dan jurnalistik itu dari dosen umum. So, itu juga akan berbeda perlakuannya dan itu sangat selektif sekali. Saya ingat jurusan ilmu komunikasi di Fakultas Sospol tahun ke-7 itu baru bisa dapat A. Ini dilihat bahwa memang ini sangat selektif sekali dan memang paling banyak sekali hal yang diminta, dan saya bisa merasakan ketika saya di visitasi kala itu, dan itu offline, itu sangat domba-domba memang karena kita berhadapan langsung, akan berbeda psikologisnya ketika kita online dan offline. Dan bisa jadi nanti, mohon maaf Ibu Kajur, Ibu Sekjur, akan kita dapatkan 9 standar dengan akreditasi dengan akreditasi secara offline. Jadi memang harus disiapkan data dan mental. Kalau untuk MHU pasti juga mungkin dari lingkup UIN ya, dosen Fakultas Dakwah. Jadi itu saja, dan perlu memang dipersiapkan sejak dini karena memang betul-betul itu sangat selektif, khususnya data-data mahasiswa Ibu, dan survei juga perlu dilakukan sejak dini, dan memang perlu kerja keras melibatkan semua unsur ya. Jadi ini tidak bisa kita bekerja sendiri, dan tentunya kita saling merangkul ya, tidak ada yang kita merasa bahwa ada perasaan lain di antara kita, kemudian kita saling kemudian nanti merasa gimana, apakah dia bisa bekerja sama atau tidak. Mulai dari sekarang kalau saya memang kita betul-betul harus saling merangkul semua ya, semua unsur. Mungkin teman-teman dari komunikasi bisa belajar atau bisa sharing dengan jurusan lain, dari manajemen dakwah, dari KPI,
kemudian juga dari PNI bisa sharing apa saja yang perlu dipersiapkan. Punggung kita berat sekali beban hidup. Jadi iya, jadi Ulla ini memberi peran memiliki peran. Kita nggak bisa salahkan beliau, kita memahami, tapi kita juga harus bersinergi untuk mengurangi potensi-potensi terjadinya yang miskomunikasi. Contoh yang terkait dengan BOPTN kemarin di Ulla sama bendahara itu melambat, salah paham bahwa ini sangat buru-buru, dikira kayak laporan biasa yang sudah harus dilaporkan ke depan, sehingga anggaran kita itu terpotong sekitar 100 juta. Iya. Salah satu faktornya adalah tidak semua diperiksa oleh keuangan terkait dengan SK-nya. Tapi kita tidak pernah melakukan kambing hitam atau menyalahkan. Jadi ini hanya persoalan koordinasi kita. Begitu juga dengan UKT. Nah, UKT itu kita mempersilahkan mahasiswa ke website UIN, tapi kita tidak pernah ingatkan Ulla bahwa tolong dijaga itu. Nah, akhirnya Ulla juga ya karena tidak dapat perintah, ya tentu ada skala prioritasnya yang lain. Jadi hal-hal seperti inilah yang terus harus kita komunikasikan untuk kebersamaan kita di Kurdas Dakwah. Ulla, saya persilakan. Sebelum Ulla secara online, oleh mahasiswa biasanya jaringan itu menjadi alasan. Sementara asik kita menguji, dia katakan, "Udah ada jaringan Bu, gimana ini?" Akhirnya kita mengatakan nanti chat WA saja. Jadi barangkali oleh pimpinan, mohon maaf sebagai KPM, barangkali perlu dipertimbangkan untuk link Zoom oleh jurusan masing-masing. Jadi bukan mahasiswa yang mempersiapkan Zoom-nya, tetapi oleh jurusan. Itu sudah dilakukan oleh fakultas-fakultas yang lain. Termasuk di Tarbiyah tidak boleh sama sekali mahasiswa yang membuat linknya untuk Zoom seminar dan seterusnya, tetapi itu disiapkan oleh jurusan. Saya kira perlu menjadi perhatian oleh pimpinan. Dan yang kedua, terakhir sekali, kepada Bapak dan Ibu Kaprodi dan Sekprodi, untuk semester ini tidak boleh lagi ada dosen yang tidak memasukkan RPS dan SAP. Itu dianggap tidak mengajar oleh Dikti. Jadi mohon diminta Bapak Ibu sekalian kepada dosen, karena ini tidak boleh kita anggap remeh, karena barangkali kedepannya itu bukan lagi RPS dan SAP yang diminta, tetapi materi setiap pertemuan. Maka oleh Kaprodi dan Seprodi itu harusnya setiap dosen itu memiliki modul atas mata kuliah yang dibawakan, dan modul itu sudah ada metodenya, sudah ada materi dan ada evaluasi, dan itu punya nilai poin sama dengan buku, jadi nilainya sama dengan buku. Itu barangkali harapan dari KPM. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sebelum ke Ulla ya merespon Ibu Ica, jadi memang harus menjadi prioritas dari Prodi, makanya kan dalam raker ini kita harus memprioritaskan hal-hal yang menjadi urgen, emergensi buat kita. Di antaranya itu. Jadi problem selama ini dosen itu tidak semua punya RPS, SAP, tidak ada silabus. Jadi saya berpikir ini kan kita review kurikulum, lalu kemudian harus ada RPS-nya, bahkan kalau perlu ada materinya, bahan ajarnya. Maka perlu tetap ada pendampingan atau tim yang membuat RPS semua mata kuliah. RPS kan oleh Prodi. Iya, jadi oleh Prodi, tapi ini kalau dosennya tidak melakukannya harus diambil alih. Nah, artinya harus disiapkan. Yaitu. Jadi saya kira itu penting. Jadi kalau terkait staf tadi, mungkin kalau kita belum mendapatkan staf, minimal ada pelibatan dari mahasiswa yang kita bisa percayakan. Bapak Dekan yang kami hormati, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, serta seluruh ketua dan sekretaris jurusan dan teman-teman staf honorer yang kami hormati pula. Yang ingin saya sampaikan, selama ini saya merasakan beban pekerjaan saya itu agak
agak berat. Iya berat. Membahasakannya saja berat. Sebagai contoh, Iya. hari ini kita melaksanakan raker. Itu SK rakernya belum selesai barangkali. Padahal itu dari beberapa minggu yang lalu saya ketik-ketik. Karena begitu kita ketik sedikit, datang lagi pelayanan mahasiswa, ambil ijazah, legalisir ijazah dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ijazah periode wisuda September 2020. Itu seharusnya sudah selesai, saya tempelkan fotonya, tapi sampai sekarang belum selesai. Dan wisuda periode Desember 2020 itu juga belum saya tempel fotonya sampai saat ini, karena itu tadi banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dianggap penting sehingga kita harus ke situ dulu. Jadi selama ini yang saya lakukan, kalau mereka datang ambil ijazah, di situ baru saya cari fotonya, saya tempelkan. Jadi permintaan saya karena ada mungkin bisa disebutkan kebutuhannya, solusinya seperti apa? Solusinya adalah karena ada pegawai baru satu juga honorer Pak Faisal SPI. Tugas saya di luar daripada ijazah itu kan membuat SK dan membuat surat-surat lainnya yang surat-surat non mahasiswa. Itu barangkali bisa diserahkan semua ke pegawai baru itu, sehingga saya fokusnya menangani ijazah dan yang terkait. Mungkin dari jurusan bisa merasakan minta dibuatkan SK begini, itu biasanya 2-3 hari belum selesai. Mungkin mereka berpikir kenapa ini lama sekali, padahal kalau dikerjakan mungkin cuma butuh 15 menit atau 20 menit. Ya, saya kira begitu Pak Dekan. Terima kasih banyak. Ya, saya lagi menghitung ini. Menghitung apa yang kita lakukan besok pagi. Ya baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Pembantu Dekan, Ibu Wadik 2, Bapak Tajur, Ibu Sekjur, Bapak Komandan dan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, makasih sore ini kita bisa ketemu di tempat yang luar biasa, membuat kita hangat. Di sini saya ini sebenarnya lebih paling senior di sini. Paling senior dari segi kepangkatan. Iya tahu. Iya. Kalau tadinya Pak masih tetap ada. Cemburu. Ada cemburu. Cemburu kan paling senior dan tapi sudah senior masih ada yang lebih tua. Nah, tua Kak. Iya baik. Saya langsung saja. Saya pribadi saya menanggapi Ula. Saya pribadi sangat kasihan juga sama Ula, terlalu tinggi beban kerja. Ini saya coba juga terapkan di staf jurusan PMI. Saya sudah sampaikan sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu ketika saya di MD, saya sudah sampaikan ke teman-teman yang buat SK di atas, tolong SK yang dibuat itu jangan di-delete, jangan dihapus. Kalau sudah buat SK, kalau bisa langsung di-upload di kalau bisa di link jurusan. Ada penyimpangan Kalau bisa ada link kan itu aman, bisa banyak. Nah, memang kemarin itu kemarin kendala kita dalam membuat borang itu di situ di data. Kalau kemarin itu mahasiswa Pak Sakarudin, Adik Kasanova di ruangan, kalau ada kekurangan data saya yang turun ke lapangan mencari data. Jadi kalau saya lihat hari Jumat olahraga, jangan lihat olahraganya, lihat siapa yang saya temui di lapangan. Ya, Saya jarang ketemu. Cari-cari IMD tidak ada. ya buktinya data yang paling lengkap data BMI, alhamdulillah.
Satriana tidak ada merah. Ya baik. Ke depan saya kira memang tantangan lebih banyak, lebih kompleks lagi. Terutama itu tadi data, persoalan data, dan 9 standar itu banyak berbicara tentang data. Saya kira Pak Rusli itu punya kemampuan. Kalau Pak Rusli kemarin sudah cerita ke saya, seluruh data-data yang ada di IKOM itu sudah di-upload di link jurusan. Tadi dari kampus menuju Malino, saya cerita sama Bang Ipul. Saya tadinya mau cerita sama Bang Ipul bagaimana pengalaman saya ketika saya di Jogja. Yang sedikit juga nostalgia. Saya juga termasuk orang yang pertama mengikuti pelatihan audit mutu. Waktu itu ada 30 orang, yang saya ingat itu adalah Profesor Sabri Samin, kemudian Pak Kurdi. Itu kami mendatangkan orang dari Jogja. Waktu itu dibayar 80 juta, mahal memang, selama 1 minggu. Kalau UII itu ke depan mahasiswa mencari data, mencari IPK, tidak lagi lewat bertanya kepada staf. Dia tinggal buka link jurusan, kemudian dia cari nama. Di situ dia sudah bisa dapatkan berapa IPK-nya, apa yang error. Nah sekarang kan itu kita sudah mulai, alhamdulillah. Yang saya cuma ingin tekankan adalah mudah-mudahan ULA punya staf baru juga yang bisa mendampingi ULA. Ya kemarin saya juga mohon maaf kepada ULA kemarin ya, ketika Adi lagi sibuk-sibuknya borang, tiba-tiba Imran datang mendesak Adi juga untuk mengerjakan satu pekerjaan. Akhirnya ULA juga yang jadi sasaran saya mohon maaf. Ya karena borang kemarin betul saya tidak kuasai borang karena 2 hari, 3 hari sebelum, ya 3 hari sebelum visitasi borang sudah kami kirim. Tanpa pernah menuntut yang banyak. Kecuali satu, bagaimana kita mengantar ini dakwah menjadi yang unggul di kawasan. Alhamdulillah. Untuk itu semua maka mimpi kami dari hasil mengikuti boran dari apa itu? Dari standar 1 sampai 7 itu intinya hanya di data. Oleh sebab itu sudah perlu kita harus berpikir bank data. Salah satu yang menuntut itu syaratnya kita maksimalkan laboratorium. Laboratorium di atas yang digagas oleh Pak Harlan sudah ada, dia sudah pakai divisi-divisi. Hanya kantornya ada, tapi fasilitasnya belum ada. Mohon perkenan di bawah kepemimpinan Pak Dekan yang sudah mengantar 3A dan 1B ini, itu dilengkapi, termasuk internet yang lancar. Sehingga di sana kita buat berita, kita bisa buat website, dan kita kabarkan kepada dunia. Karena prestasi tanpa prestise tanpa prestasi, bagikan lelucon yang tidak lucu. Oleh sebab itu, saya sangat berharap dengan kepemimpinan Pak Dekan dan kita semua ini. Saya sudah melalui beberapa dekan yang masing-masing punya irama dan cara. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak ini bisa tagana dan pemuda pelopor perdamaian dapat mewakili kita untuk berbicara tingkat nasional. Karena satu-satunya kampus yang punya tagana hanya kita di sini. Ya. Dan itu linknya ke Kementerian Sosial sudah ada. Silakan dikembangkan, silakan kerjasama, kembangkan desa binaan. Itu ada anggaran kami di sini, buatkan kami proposalnya dan kita kerjasama. Hanya itu belum terrealisasi. Mudah-mudahan dengan Pak Ilham nanti dengan PMI juga bisa saling bergandengan tangan. Saya tidak usah berpanjang lebar karena selalu saya katakan, untuk apa berambut panjang kalau tidak disisir rapi? Untuk apa bicara panjang kalau Pak Dekan sudah mau menutup kegiatan?
dan lain sebagainya. Atau geser-geser kok ke sana supaya banyak lihat. Satu mau, ini nanti baris juga di sini tuh. Ya, kamu ujung sampai di supaya kalau ambil foto televisinya, ya. Barusan saya berfoto di sana, tetap pakai jarak ya. Jadi selanjutnya pengambilan foto pakai jarak. Pakai apa? Jarak. Ulangi, pakai. Siapa kita? Ulangi. Siapa? Ya. Oke. Fakultas Dakwah dan Komunikasi bersama segenap dosen dan jajaran beliau. Baik, untuk seluruhnya. Siap! Gerak! Istirahat. Di depan! Gerak! Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siap! Gerak! Kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hormat! Gerak! Istirahat. Ulangi. Siap! Gerak! Istirahat. Di depan! Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita semua yang hadir di tempat ini, acara Diklat Ketaganaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Kesejahteraan Sosial Angkatan Pertama melakukan kegiatan Diksar. Untuk itu kita ikuti bersama laporan Ketua Jurusan Kesos. Disilakan. Yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang saya hormati para pembantu dekan yang sempat hadir, para ketua jurusan, 8 jurusan, yang saya hormati perwakilan dari Tagana Provinsi, Bapak Subhan Rahim, sebuah keistimewaan tersendiri buat Fakultas Dakwah, khususnya jurusan Kesos, karena beliau sempat hadir menyaksikan kegiatan kita pada sore hari menjelang malam ini. Yang saya hormati tentunya juga adalah komandan dari Tagana UIN. Beliau pernah sebagai tenaga inti di Dinas Sosial Provinsi. Kita tidak asing lagi Pak Syahrudin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para instruktur yang ada di depan saya, Pak Muhlis Sud, beliau juga sebagai instruktur Tagana dan sehari-hari beliau di Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Alhamdulillah, tentunya itulah kata yang paling afdal kita ucapkan pada pagi hari ini, karena Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya kembali mengadakan sebuah kegiatan yang cukup menentukan untuk kegiatan selanjutnya adalah Raker. Dan alhamdulillah hari ini salah satu kegiatan di Kesos adalah Ketaganaan atau Diklat Ketaganaan. Kegiatan ini sengaja kami masukkan sebagai program inti
yang menjadi sebuah kegiatan rutin di jurusan Kesos dan kita masukkan sebagai BOPTN. Tujuannya adalah bagaimana supaya mahasiswa yang berada di UIN secara umum dan Fakultas Dakwah secara khusus yang menjadi core daripada Tagana ini, kita bekali selalu dengan kesiapsiagaan di dalam menghadapi bencana kapan dan dimanapun mereka berada. Kita ketahui Sulsel dan Indonesia pada umumnya ini adalah negara yang rawan bencana, sehingga dari awal kita harus persiapkan bagaimana kita bisa memitigasi bencana-bencana yang akan terjadi. Saya kira itu menjadi tujuan utama kita. Selain itu tujuannya adalah bagaimana melatih mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda untuk disiplin waktu, disiplin kerja, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana memiliki kemandirian dalam hidup ini. Itulah sebabnya tema kita yang kami angkat adalah bagaimana supaya dengan Ketagana ini ya berbasis ke pemberdayaan dalam menyongsong penerapan kampus merdeka ke depan yang kini dicanangkan oleh Menteri Dikbud. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah selama 2 hari. Mulai hari ini yang ditandai dengan pembukaan oleh Pak Dekan, dan sebentar malam akan berlangsung kegiatan-kegiatan baik di ruangan maupun di lapangan. Alhamdulillah cuaca cukup mendukung sehingga peserta bisa lebih kreatif dan aktif mengikuti kegiatan ini. Terakhir sekali kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Topi peserta kepada 2 orang perwakilan tampil ke depan. Mohon perkenan Bapak Dekan didampingi Kajur dan Sekjur Kesos untuk penyematan 2 orang peserta dan termasuk Tagana utama dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penyematan topi Tagana ini menandai ini perwakilan dari teman-teman semua menjadi anggota Tagana, insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenan Bapak Dekan dan Kajur serta Sekjur kembali ke tempat, perwakilan kembali ke tempat. Selanjutnya kita ikuti arahan Dekan Fakultas Dakwah pada pembukaan pelatihan petang hari ini. Disilakan. Terima kasih, tapi sebelumnya pada protokol saya mohon dari Provinsi Pak Subhan Rahim ada pengerahan sedikit Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tali ASI dari APBN itu sudah mendapatkan
dan beberapa senior mereka juga itu terlibat di kebencanaan di tingkat nasional, baik itu seperti kemarin di Mamuju, Masamba ataupun Palu. Mereka sudah banyak membantu Tagana Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Mungkin begitu Pak. Adapun ke depan nanti mungkin bisa dari UIN nantinya akan bisa menyurat ke Dinas Sosial Provinsi terkait atribut-atribut Tagana yang akan diberikan kepada peserta Tagana. Mungkin begitu Pak Dekan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih dan rasa hormat pada Wakil Dekan 1. Terima kasih banyak, ini sudah menyaksikan adik-adik kita. Kemudian yang saya hormati Wakil Dekan 2, Bu Dr. Nurul Abbas, ya Karun Misbah, ya. Kemudian para Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, ini segenap stafnya saya hormati. Ini ada Kasubag, ada Ibu Warsida, Ibu Heri, terima kasih. Kemudian dari ada Pak Komandan, Pak Sahrudin, luar biasa, terima kasih Pak. Ini saya hormati istimewa Pak Subhan. Ya, sebenarnya. Kemudian ada Pak Mulis, ya, terima kasih banyak Pak. Seluruh hadirin hadirat tamu undangan yang berpartisipasi pada kesempatan ini, lebih istimewa kepada adik-adik semua para mahasiswa yang hari ini mengikuti kegiatan Tagana. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ketika awal menjabat Dekan, itu ada sekelompok mahasiswa minta supaya Tagana dibubarkan. Itu ada, Pak Komandan tahu itu. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian saya mengundang Pak Muhlis, Pak Sahrudin. Kita bicara-bicara di kampus lantai 3, membicarakan soal ini, soal Tagana untuk dilanjutkan. Dan pada kesempatan itu, ini pertemuan khusus Pak Menteri Julian dengan staf ahlinya Pak Prof. Sahabudin. Nah, kita adik-adik kita ini turun, tetapi tidak ada publikasinya. Karena itu, saya mohon kepada Pak Menteri, Dinas Sosial, termasuk Pak Sam dari Dinas Luar, ada spanduk khusus yang dibentangkan oleh adik-adik. Di situ Tagana Kompi UIN Alauddin Makassar. Jadi meskipun di dapur umum, lalu kemudian adik-adik ini turun dan ada publikasinya. Dan itu diamini, diterima. Jadi ini tinggal komunikasi kita dengan Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten Kota agar 6714 dipindahkan. Over the hills and